Penyumbang overkapasitas terbesar di Indonesia itu adalah kejahatan narkotika, dan dari kejahatan narkotika itu 80% adalah pengguna, padahal hukuman yang mereka terima itu sekitar 5-7 tahun tanpa hak remisi. Dengan dicabutnya beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada para pelaku tindak pidana extraordinary crime seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, ini adalah angin segar bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya mereka mengurangi overkapasitas di dalam rutan dan lapas. Menurut data, rutan dan lapas di Indonesia mengalami kelebihan daya tampung lebih dari 100%. Selain itu, penghapusan beberapa pasal dalam PP 99 tahun 2012 ini lebih memberikan semangat kepada mereka yang menjalani hukuman untuk jadi lebih baik. Bagi mereka, para warga binaan pemasyarakatan, ada secerca harapan di hati mereka untuk bisa segera pulang dan berkumpul dengan keluarga serta memperbaiki lagi dari awal apa yang telah hilang dalam perjalanan hidup mereka. Wah, nyesel. Udah nyesel, hancur. Karena semua yang gue udah, semua pencapaian di luar itu hancur gitu aja pas gue masuk sini. Dibilang nyesel, udah di atas nyesel dah levelnya. Udah hancur, hancur. Orang tua gue yang laki meninggal pas gue di sini gitu loh. Makanya tinggal satu, tinggal ibu gue, tinggal Umi. Ya gue harap selalu diberikan kesehatan, panjang umur, berkah semuanya. Karena gue pengen jumpa sama beliau, gue mau ngabdi sama beliau, nggak ada lagi. Gara-gara gue kayak gini, gue dijauhin sama teman-teman gue. Jadi gue makin kesini kayak lebih menjedotin diri gue sendiri aja gitu. Kalau buat udahlah, mau sampai kapan kayak gini-gini terus. Gue sampai kehilangan orang tua, salah satu orang tua gue, terus banyak dari saudara-saudara gue juga yang udah nggak ada. Jadi gue lebih mutusin buat berhenti, buat konsumsi kayak gitu bang. Walaupun berat pasti gue lawan, rasa kayak gitu. Kalau mau kita lihat lagi statistiknya, terpidana kasus narkoba itu berkisar 170-180 ribu. Jadi sekitar 60%. Dari 170 ribu terpidana kasus narkoba, pengguna itu 80%. Berarti di atas 150 ribu. Too much. Sangat banyak. Kasus narkoba berjenis tembakau gorila, dan gue di sini divonis hukuman sebesar 6 tahun 1 bulan. Saya dan teman saya dijatuhi hukuman 5 tahun subsidiar 3 bulan. Barang bukti kita 0,11 bersih dengan plastik 0,28. Pertama kali kenal itu saya ketemu mereka lagi make. Ya lalu saya tanya itu apa. Lalu ya mereka bilang doping. Cobain aja gitu. Ya awalnya sih coba-coba. Kita kan kalau kerja kan sering sampai pagi subuh. Kita kan kerja kan tukang antar ikan. Udah ada hampir 1,5 tahun. Karena COVID ini kemarin kita jadi sering libur, kita sering cari objekan di luar sampai pagi, ketemu sama teman-teman, ya ujungnya jadinya mungkin jadi salah jalan. Penyumbang overkapasitas terbesar di Indonesia itu adalah kejahatan narkotika, dan dari kejahatan narkotika itu 80% adalah pengguna, dan rata-rata mereka menggunakan narkotika itu berkisar antara
0,4 sampai 0,5 gram. Jadi di bawah 1 gram. Padahal hukuman yang mereka terima itu sekitar 5 sampai 7 tahun tanpa hak remisi. Saya berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya menyatakan bahwa hak-hak terpidana, termasuk hak remisi, harus tetap diberikan tanpa melihat kejahatan yang dilakukan. Saya apresiasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi ini melakukan apa yang kita sebut dalam penemuan hukum sebagai interpretasi futuristik. Adalah interpretasi yang merujuk kepada rancangan undang-undang yang ada. Pemerintah dan DPR sudah menyetujui bahwa Prolegnas tahun 2021 ini antara lain adalah perubahan terhadap undang-undang narkotika. Di dalam undang-undang narkotika ini yang baru, ya, itu ada perubahan pasal bahwa kalau dia pecandu narkotika itu bukan dijatuhi pidana tapi direhabilitasi. Substansi hukum seperti ini dia inline dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini saya kira salah satu yang paling utama untuk mengurangi over kapasitas dalam kaitannya dengan drug user. PP 99 yang mencabut hak narapidana itu dikhususkan kepada 3 kejahatan, yaitu kejahatan korupsi, kejahatan teror, dan kejahatan narkoba. Mahkamah Konstitusi ini sudah menyatakan bahwa setiap narapidana punya hak remisi, termasuk koruptor, termasuk teroris, termasuk drug user. Ini merupakan pintu darurat bagi kita di Kementerian Hukum dan HAM untuk menekan over kapasitas. Hari-hari di penjara gimana ya? Di sini gue tidur di lorong, lumayan penuh sih di sini, cuman ya harus gue nikmatin lah tidur gue yang nggak kayak di rumah lah. Tapi gue bisa jalaninnya dengan hari-hari, ya gue terima ikhlas lah. Gue masuk penjara udah 2 tahun ya, gue ngerasa jauh dari keluarga, dari istri, anak-anak gue, sama nyokap juga. Gimana ya, jujur nyesel banget, gue ngerasa bersalah. Ada kegiatan ini, gue ngerasa ya pengganti mereka dengan gue terobati. Dengan gue dagang kayak gini, gue bisa sedikit ada kesibukan lah. Anak saya tiga orang, mereka semuanya tinggal di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kalau istri saya udah pergi, Bang. Begitu mendengar vonis saya 5 tahun 3 bulan, dia memutuskan untuk nggak menunggu saya. Jadi anak saya yang nomor 2, nomor 3 dibawa ikut sama dia. Terakhir kali ketemu nyokap buat ketemu itu benar-benar ketemu itu pas mau naik ke rutan di Polres. Iya, pas mau pindah ke rutannya. Terus terakhir ngelihat itu pas dia sering ngirim besukan ke gua ngeliat juga dari atas, juga dari rutan. Jadi gua nggak bisa ketemu sama beliau juga, Bang. Jadi gue cuma bisa dada doang dari atas. Gue liat keluarga gue udah pada datang buat ngirim gue besukan.
Saya sangat menyesal, terutama saya mau minta maaf terutama kepada orang tua saya, ibu saya, karena saya sudah sangat mengecewain dia. Saya sudah membuat malu keluarga karena saya berada di sini. Saya sudah sangat menyesal. Saya minta maaf juga terhadap anak-anak saya karena saya tidak bisa jaga diri. Akibatnya mungkin saya harus kehilangan keluarga saya. Berat memang apa yang mereka telah jalani di balik jeruji selama ini. Apalagi selama 2 tahun belakangan ini, mereka tidak pernah bertemu dengan keluarga ataupun kerabat dikarenakan pandemi COVID-19. Mereka yang semula pasrah dan terpaksa menjalani hukuman tanpa adanya remisi, kini kembali ada semangat. Berbagai kegiatan pembinaan yang diberikan oleh rutan ataupun lapas, mereka jalani penuh sukacita dengan harapan remisi bisa segera mereka dapatkan. Ainul, Markus, Alfian, dan Yuda adalah sebagian kecil dari penghuni rutan dan lapas yang telah menyesali dan rela menjalani hukuman akibat dari perbuatan mereka. Tapi sebagai warga negara, mereka pun berhak mendapatkan remisi sebagai hadiah atas penyesalan mereka.